Namun sekarang sudah mulai ada penelitian-penelitian atau studi yang membahas tentang hal itu. Dan hasilnya antara lain memang memerlukan kewaspadaan dari kita. Sobat Sehat, jumpa lagi di kanal Kesehatan Prof. Mangestuti. Banyak pertanyaan yang masuk juga melalui kolom komentar yang mempertanyakan mengenai pemakaian obat herbal bersama obat dokter. Saya akan membahasnya. Jamu atau herbal adalah obat alternatif atau komplementer. Secara sendirian dapat digunakan untuk pencegahan penyakit. Pemilihannya tergantung tujuan yang ingin kita capai. Untuk pencegahan misalnya, jamu atau herbal adalah pilihan yang baik. Mengapa? Bahan alam, aman, dan mengandung zat bioaktif yang memang terbukti untuk kesehatan. Contoh, kurkumin yang terkandung pada kunir atau kunyit sangat baik untuk menjaga kesehatan sel sebagai antioksidan. Vitamin C pada daun kelor sangat cocok untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan sel juga. Untuk pencegahan ini kita boleh menggunakan dua jenis jamu atau ramuan herbal secara bersamaan. Tentu dengan jeda waktu misalnya 2 jam atau setengah hari. Misalnya penggunaan sambiloto bersama dengan rebusan daun salam. Kita perlu melakukan pengawasan terhadap efek yang terjadi. Itu saja yang diperlukan. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan penyakit ringan. Contoh, penggunaan kombinasi atau rebusan jahe, kunyit, temulawak, dan kencur untuk mengatasi gejala awal infeksi pada saluran pernafasan, pada flu misalnya. Bisa bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, pendongkrak sistem imun. Bisa dikombinasikan dengan usapan minyak eukaliptus yang membantu mengencerkan dahak. Herbal misalnya jambu biji dalam keadaan darurat bisa digunakan sebagai anti diare karena kandungan quercetin yang baik sekali dan terbukti sebagai anti diare. Jadi ini semua sifatnya adalah pertolongan pertama sebelum melakukan konsultasi dengan dokter. Bagaimana pemanfaatan jamu atau herbal ini bersama obat dokter? Jamu termasuk herbal di dalamnya memang belum ada informasi pemanfaatan bersama obat dokter. Namun sekarang sudah mulai ada penelitian-penelitian atau studi yang membahas tentang hal itu. Dan hasilnya antara lain memang memerlukan kewaspadaan dari kita untuk mengkombinasikan keduanya. Kemungkinan terjadinya kegagalan pengobatan atau bahkan racun. Sebagai contoh, pengaruh pada organ. Misalnya, kombinasi herbal bersama obat untuk asam lambung. Kita tahu ada obat dokter atau obat kimia untuk asam lambung itu kerjanya menurunkan pengeluaran atau sekresi asam lambung. Nah, kalau asam lambung sekresinya menurun, pasti tidak bisa mencerna atau menguraikan herbal dengan sempurna. Jadi efeknya pasti menurun. Oleh karena itu ada upaya untuk menggunakannya secara terpisah dengan jangka waktu misalnya 2 jam. Ada obat dokter yang menyebabkan gangguan atau perubahan pada gerakan atau motilitas usus. Kalau obat itu menghambat atau memperlambat gerakan usus, pasti herbal akan berada lebih lama di usus. Dan itu bisa berisiko, misalnya terjadi keracunan atau kelebihan dosis. Oleh karena itu dosisnya harus diturunkan. Sebaliknya, kalau obat dokter itu mempercepat gerakan usus, maka berarti obat herbal lebih cepat hilang dari tubuh. Sehingga dosisnya harus ditingkatkan. Ini tidak mudah memang. Bagaimana dengan kombinasi obat herbal atau jamu bersama obat dokter yang terkait efek sinergi? Ini terjadi dan harus diperhatikan dan kehati-hatian ditingkatkan terutama untuk obat-obat anti hipertensi, anti diabetes, anti koagulan atau pembekuan darah, dan obat jantung. Contoh, kombinasi obat diuretika, yaitu yang memperlancar pembuangan atau pengeluaran air seni. Kalau kombinasi itu digunakan bersama-sama dan menurunkan tekanan darah dengan drastis, tentu sangat berbahaya untuk kesehatan. Contoh misalnya penggunaan daun seledri, yang memang bisa menurunkan tekanan darah secara drastis.
Jadi kalau digunakan bersama kombinasi dengan obat diuretika, obat dokter diuretika, tinggi risikonya. Demikian juga dengan obat anti diabetes. Kombinasi jamu atau herbal bersama obat dokter yang bekerja sebagai anti diabetes berisiko menyebabkan hipoglikemik atau menurunnya kadar gula darah yang terlalu drastis, sangat berbahaya juga. Khusus penderita tekanan darah tinggi atau penderita diabetes tipe 2, apabila kondisi sudah stabil setelah mengkonsumsi obat dokter, bisa dicoba mengkonsumsi ramuan herbal yang terpilih dengan dosis yang terkendali sambil kita mengawasi atau memperhatikan dengan seksama efek yang terjadi. Kalau misalnya penurunan terlalu drastis, bisa kita kurangi dosisnya. Kalau upaya sudah kita lakukan belum juga memperbaiki atau berisiko, kita hentikan. Mudah sekali, relatif aman. Bagaimana dengan obat-obatan anti koagulan atau anti pembekuan darah? Studi menunjukkan sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan jahe, ginseng, dan kayu manis. Kemudian ada informasi lagi penggunaan obat-obat jantung anti aritmia bersamaan dengan daun sena atau daun jati Cina yang terkenal. Daun sena atau jati Cina itu digunakan sebagai laksatif, memperlancar buang air besar. Sangat berbahaya apabila dikombinasikan bersama dengan obat jantung, karena terjadi pengurangan atau pengosongan ion kalium. Juga sebaiknya tidak digunakan bersama dengan diuretika yang bekerja melalui pengosongan ion kalium tadi. Kombinasi herbal atau jamu dan obat dokter juga sebaiknya memperhatikan kemungkinan efek teratogenik, efek yang merugikan pada janin. Harus berhati-hati. Ada yang tidak dianjurkan, yaitu kunyit putih. Tapi ada yang boleh tapi dengan kehati-hatian, yaitu misalnya herbal yang berasa pedas atau spicy, rempah, termasuk jahe dan kayu manis. Kombinasi jamu atau herbal dengan obat dokter juga harus memperhatikan bagaimana itu penyebaran atau distribusi obat di dalam tubuh, kemudian transformasinya atau perubahan dalam liver, dan pengeluarannya melalui ginjal dan liver. Ada jenis obat-obatan yang indeks keamanannya sangat kecil, yaitu warfarin. Tidak dianjurkan dikonsumsi dengan herbal karena bisa timbul interaksi yang merugikan. Transformasi atau perubahan obat, baik obat herbal ataupun obat dokter di dalam liver, penting untuk penyebaran, distribusi atau pengeluaran. Ada obat-obat yang memperlambat metabolisme liver. Itu menyebabkan juga keberadaan herbal lebih lama berada dalam tubuh. Bisa berisiko terhadap kesehatan umum, keracunan misalnya. Hal yang sebaliknya terjadi. Kalau dia mempercepat metabolisme liver, maka akan terjadi herbal diinaktifkan lebih cepat. Nah, ini masalah lain lagi. Menyangkut pengeluaran, ginjal dan liver berperan untuk membuang atau mengeluarkan sisa-sisa yang tidak digunakan oleh tubuh. Apa yang terjadi kalau ginjal tidak bekerja dengan baik? Akan terjadi penumpukan sisa-sisa yang menjadi racun dan sangat berbahaya. Untuk distribusi lalu perubahan dalam liver dan pengeluaran itu sangat individual sifatnya. Perlu diperhatikan untuk bayi dan lansia. Bayi itu semua fungsi belum berfungsi optimal. Ginjal, usus, pengosongan lambung, akan terjadi toksisitas. Demikian juga lansia, sudah menurun semua fungsinya. Jadi khusus untuk lansia memang sebaiknya dosis diperhatikan dengan sangat baik dan dimonitor dengan baik juga. Untuk pasien yang mempunyai gangguan atau kegagalan ginjal, sebaiknya tidak menggunakan herbal sama sekali. Hanya melalui konsultasi atau nasihat dokter. Namun, ada terjadi keadaan di mana penggunaan obat-obatan dokter tidak menyelesaikan masalah. Kita bisa mempertimbangkan jamu atau herbal sebagai alternatif. Sobat Sehat,
penggunaan jamu atau herbal untuk tujuan-tujuan yang saya kemukakan tadi, termasuk untuk pencegahan, mengatasi berbagai gangguan penyakit ringan, atau penggunaan bersama obat dokter, perlu memperhatikan satu hal. Kepekaan terhadap diri sendiri akan kemungkinan efek yang tidak kita harapkan. Secara umum saya berani mengatakan bahwa jamu atau herbal itu aman. Tapi tetap kita harus peka. Kalau ada efek yang tidak kita harapkan, kurangi dosis atau kita hentikan sama sekali. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan bersurat kepada email di bawah ini. Stay healthy, karena kesehatan adalah kekayaan kita yang paling berharga. Salam sehat.